Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Kalau saya bertanya, bagaimana kabarnya? Pasti baik. Haleluya. Karena Tuhan Yesus baik. Nah, saat ini dalam tema bulan ini adalah ketaatan. Nah, kita belajar pada ketaatan pada prinsip dan waktunya Tuhan. Kalau kita pernah mendengar, dulu dia taat, dulu dia begitu setia. Mengapa di akhir hidupnya dia cuma duduk-duduk diam, nonton TV, nonton Netflix, dia cuma scroll-scroll. Dulu dia dipakai Tuhan penginjilan luar biasa. Mengapa? Ada waktu-waktu tertentu Tuhan itu mengerjakan pada prinsipnya. Oh, gak apa-apa, belum tampil. Kalau di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105, firman Tuhan mengatakan, Engkau terang bagi jalanku, firman-Mu itu adalah pelita bagiku. Anak-anak kecil kalau sedang lampu mati, kemarin beberapa kali lampunya mati. Kalau waktu masih pagi, mereka enggak tapi begitu kalau sudah petang hari lampu mati, wah, dia lari cari mama. Nah mamanya gampang karena selalu membawa HP kemana-mana. Ding, dibukalah senter, ya kan, gampang gitu loh. Jadi kayak, tenang aja nak gitu loh. Nah Daud pada saat dia ini mengungkapkan, menulis Mazmur yang dikatakan adalah puisi. Tuhan, aku percaya Engkau pelita bagiku. Saat ini aku tidak tahu Tuhan bagaimana mengarahkan hidupku. Dalam terjemahan NIV, direct my footstep, langkah, direct, arahkanlah according to your word. Let no sin rule over me. Jangan biarkan Tuhan dosa itu menguasaiku. Karena aku ini tidak bisa melewati semua ini sendirian. Nah waktu Daud mengarahkan, Tuhan aku perlu Engkau, Roh Kudus bekerja. Kalau kita buka di dalam kitab 1 Samuel 3 ayat yang ke-8, ada 2 perbandingan. Raja Saul, raja yang pertama dipakai Tuhan. Seorang yang begitu waktu itu gagah, cukup kaya, militer, berhikmat. Namun ada waktu, dikatakan di ayat yang 8, ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu. Tadi saya mengungkapkan di judulnya makanya ketaatan pada waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan, kairos, kronos. Tuhan, saya enggak tahu nih saya mau kemana. Usaha apa saat ini Tuhan? Semua seakan-akan begitu, semua bilang seret, sulit, susah. Kalau saya ke pasar, saya ki wangel, saya ki susah. Boleh diseret dulu gampang gitu ya. Tapi yang dilakukan Saul waktu itu, sama-sama melawan tentara Filistin. Saul membawa 3.000 orang, tapi Filistin 3.000 kereta. Nah kalau kereta berarti satu kereta bisa lebih beberapa orang. Bisa waktu itu dikatakan 6.000 di dalam 1 Samuel. Sudah keder. Musuhku ini gak main-main Tuhan. Zamannya saat ini tuh gak main-main Tuhan. Kita sudah berdoa. Bahkan berpuasa kalau kuat. Kok gak dijawab-jawab? Saya sudah berdoa. Tuhan, saya sudah sungguh-sungguh taat. Saya sudah memenuhi perintah Tuhan. Saya sudah melakukan ini. Tapi kok rasanya, Tuhan waktumu di mana Tuhan? Engkau tidak mendengar. Dan ketaatan di dalam perjanjian lama, akar katanya dari shema. Dengarlah. Mendengar shema. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Shema Israel, dengarlah Israel, Allah itu Esa. Dengarlah, kita diajari Tuhan untuk mendengar suara Tuhan. Kalau di pagi hari, biarlah
kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Ada tuntunan, ada firman Tuhan, ada doa yang dibagikan oleh Bapak Gembala di tempat ini. Doa dulu. Tuhan, saya tidak tahu. Nanti ini proyeknya kemana? Ini sudah terlanjur sewa ini. Bahkan suami saya ini sudah terlanjur Tuhan. Bagaimana istilahnya ngongkek ke sini, ngongkek ke sana. Kemarin ditegur itu ya, carilah Tuhan dulu. Dia diam aja gitu ya sepanjang bersama saya, cari Tuhan. Apa aku itu gak cari Tuhan dah? Loh, pasti ada yang Tuhan mau sampaikan. Saya bilang gitu. Tetap tenang, saya bilang tetap tenang. Iyo mama enak ayo jadi pendeta ngomong tenang-tenang. Aku ini mungkin yang jadi bekerja pengusaha gitu. Gak setenang, gak segampang. Waktunya Tuhan untuk menunggu. Nah, waktu Saul mendengar tentara Filistin akan mengejar-ngejar. Di ayat yang ke-8 ia menunggu 7 hari. 7 hari dalam seminggu. 7 hari dalam seminggu aku memuji-muji Tuhan. Dalam seminggu. Berapa lama kita itu interaksi dengan Tuhan? 1 hari 24 jam. Berapa lama kita interaksi dengan Tuhan. Baca firman-Nya, doanya, nyanyinya. Gak iso nyanyi gak masalah. Gak iso doa gak masalah. Tapi pas saat kok hatiku Tuhan terarah kepadamu. 7 hari lamanya. Berbicara tentang waktu. Saat ini berapa usia kita. Saat ini berapa lama yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Saat ini sudah berapa waktu yang sudah kita perhatikan untuk mencari menyelidiki firman Tuhan. Yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Kalau kadang orang sudah tidak tahan menunggu, pasti sudah hatinya ini sudah terserak-serak. Dan ya sudahlah, aku ya tetap nang gereja, tapi aku harus cepet-cepet. Beberapa kali suami saya terus terang aja Pak Agus ya gitu ya. Karena gopo-gopo gitu loh ya. Katakanlah tadi kalau naik pesawat, ojo lihat mendukur dok, bener itu ya. Sekali lihat tuh mendukur ke bawah gitu ya. Saking gopo gitu ya, saking gopo. Barang yang akan dibawa untuk ke pabrik, jadi ngambil barang ke Jakarta naik pesawat. Karena gopo, jame. Kalau saya sekarang cerita kalau naik pesawat ibu-ibu kata anus mudeng. Jadi kemarin antri. Saya bilang ayo ibu, jangan harus in time, on time, in time. Kalau perlu kita yang nunggu. Dia coba cepet. Barangnya itu cuma 1 kotak gini. Tapi harganya itu bisa karena untuk mesin waktu itu untuk produksi. Tapi karena gopoe ketinggalan nanggone bis. Loh kan gak mungkin sedangkan pesawat kan sudah nunggu. Betul enggak ya? Ibu-ibu kan tahu ya. Jadi kita kan gak mungkin tuh moro-moro balik. Tapi dia Tuhan tolong satu kali ini tuh. Bis. Kita kalau mau naik pesawat kalau jaraknya jauh. Kita kemarin naik apa? Naik bis dulu tuh. Itu dia minta tolong sopiri loh. Padahal kan yo ngemot orang banyak. Mau bosok gelem. Saya bilang mana mau. Bapak tolong ngono 1 kali ini Pak. Minta tolong Pak. Anuku ketinggalan. Puter balik. BC itu tadi ngambil peralatan yang 1 kotak ini. Kok ya Tuhan itu baik. Gak hilang di bandara. Suhat. Saya itu tuh, Tuhan ampuni Tuhan, terima kasih Tuhan, tolong Tuhan. Wes umi terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Gak mungkin loh. Bis itu suruh balik kemarin itu. Tapi dia minta tolong. Nah tapi kalau orang minta tolong itu ya mesti terima kasih. Tanda terima kasihnya ya itu tadi Pak minta tolong kan enggak apa-apa. Tapi kan setelah gitu loh. Nah itu termasuk nyogok apa enggak ya? Kan tanda terima kasih gitu loh ya. Nah ayat yang ke-9. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran. Korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Di ayat yang ke-10. Baru saja habis mempersembahkan korban bakaran. Maka tampaklah Samuel datang.
Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Memberi upeti, tapi dia sudah melakukan yang salah. Kita harus membedakan. Kalau kita berterima kasih, sudah ditolong seseorang, sudah didoakan, sudah diajari gini. Itu bentuk sukacita, terima kasih. Tapi kalau ini melakukan kesalahan lalu dia menyongsong, memberi salam, memberikan salam, salamnya pasti salam tempel. Nah waktu itu dia pikir di ayat yang ke-12, berpikir. Seseorang seringkali dipengaruhi. Saul melihat rakyatnya, prajuritnya terserak-serak. Dia takut, dia malu, dia sudah melakukan usaha, aku gak dilihat. Aku sudah jeripaya ke gereja, aku diabaikan. Aku sudah capek-capek melayani, aku gak dihargai. Aku di perusahaan sudah datang pagi-pagi, aku gak dihargai. Aku datang beribadah. Jangan sampai ditunggu Tuhan, tapi menunggu Tuhan. Ini katakannya tadi kan menunggu, ayat yang ke-8. Biarlah kita tidak ditunggu Tuhan, tetapi menunggu Tuhan. Datang lebih awal. Jangan sampai kalau setelah penyembahan baru datang. Dulu seperti itu enggak apa-apa, tapi sekarang diperbarui. Bahkan ada kesaksian. Waktu kalau di gereja, firman Tuhan yang disampaikan, benar ini Pak Pendeta. Kalau pagi itu ngantuk terus. Saya kadang seringkali tidak memberikan pengalaman atau kesaksian. Tetapi ini nyoto. Jadi kalau datang ke gereja, nyanyi puji Tuhan, keringetan capek. Habis itu firman Tuhan saat diberitakan, dia gini. Duduknya mesti di belakang. Gini, tak pikir sungguh-sungguh. Oh, berdoa tiga pendetoi, cek durapi. Tiba wayang sampai amin. Dan sekarang dia duduk di depan, di sebelah saya. Dia itu orangnya suami saya. Untung dia nggak datang. Kalau datang ini tadi hadir, saya dikirikan awas ya gitu. Haleluya. Dulu duduknya di belakang, sekarang duduknya di sebelah saya di depan. Amin. Tuhan itu mengubah hati. Amin. Tuhan tidak tertarik untuk mengubah berkatnya dulu. Tuhan tidak tertarik dulu, disembuhkan dulu, baru enggak. Tapi Tuhan itu lebih tertarik mengubah hati kita. Amin. Daud. Kalau tadi pikirku yang ke-12, berarti dia itu mereka-reka, it's my way. Ini ya apa caraku? Ya apa ya caraku? Oh ini. Sampai caraku. Ini ya seseorang yang duduk di sebelah saya. Kalau disuruh berdoa, kan waktu itu juga datin, kaum muda, dia disuruh berdoa. Bapa di surga, terima kasih, berikanlah kami Tuhan. Harusnya kan kita memberkati Tuhan, berikan kami akal budi. Kinggo aku lihat direkam, kalau dia nyetel, berikanlah kami akal bulus loh. Aduh, saya bilang gitu. Haleluya. Tapi luar biasanya Tuhan itu baik, Tuhan itu sayang kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Tidak pernah ditinggalkan. Modelnya apapun kita itu. Bahkan sampai orang yang dikatakan dulu orang yang paling hina, orang yang terbelakang, gak pinter, atau mungkin gak juara kelas sekalipun. Tuhan bisa mengubahkan. Kalau kita bandingkan di dalam 2 Samuel, kliknya ya. Kalau tadi Saul melawan orang Filistin, dia gopoh, dia mempersembahkan korban dulu, harusnya Nabi Samuel. Tapi di 2 Samuel 5, ayat yang ke-9, ini sama-sama melawan orang Filistin ya. Kalau tadi Saul melawan 6.000 orang, 3.000 kereta. Ini juga Daud melawan peperangan kita. Mungkin saat ini peperangan kita apa? Peperangan kita mau menghadapi teman, peperangan kita di pekerjaan, peperangan kita di sekolah, di kuliah, peperangan kita tentang satu egois. Aku ini kok egois? Peperangan kita melawan diri sendiri. Ini peperangan. Di ayat yang ke-19. Bertanyalah Daud kepada Tuhan,
apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Sebelum kita bekerja, pagi-pagi beraktivitas, lakukanlah, bertanyalah Tuhan, aku ke kanan atau ke kiri? Bertanyalah Tuhan, pekerjaanku hari ini, anakku Tuhan, bertanyalah. Akankah Tuhan akan berikan kemenangan? Tuhan menjawab Daud, majulah. Jadi usahamu saat ini kayaknya sepi, kita nggak tahu. Tuhan bilang tetap kalau kau disuruh maju, majulah. Sebab aku pasti kalau ngisi di pom bensin katanya pas. Ada tulisannya pas. Ngisi bensin nggak kurang nggak lebih. Tapi kalau kemarin itu ada anak baru masih magang. Ngisi bensin sepeda motornya dituntun. Saya bilang gitu, maka dia tak sembahyang dulu. Itu karena sepeda motornya kan tinggi gede, kan nggak mungkin. Kalau Honda Matic kan gampang dibuka, ceklek diisi. Dia harus dia dinaiki sepeda motornya, ngisi. Nggak pas, ambior-bior, kena ke celananya lagi. Saya bilang kok yo cetomen. Lah saiki lek badan baju kena bensin rasanya bagaimana? Isis mulai lagi ganti celana. Ketawa saya. Jadi saya sering bilang gitu. Makanya kita ini pas. Jangan gopoh, jangan kecepetan. Tapi kalau bisa ya kita nunggu aja waktunya Tuhan. Pasti saudara masih nangkap kalau saya bilang sepeda motor siapa juga gitu yang di sebelah-sebelah saya gitu ya. Jadi haruslah kita ini mendengar Shema. Aku bertanya, Tuhan aku mendengar suaramu. Tuhan pasti akan tolong. Amin. Tuhan pasti akan memberikan jawaban itu tepat pada waktunya. Rasanya ini sudah mendekati Tuhan. Sudah neredek ini Tuhan. Tapi percayalah. Pada saat iman kita itu percaya mendatangkan mujizat Tuhan. Amin. Dan ayat yang ke-25 di 2 Samuel 5. Dan Daud berbuat demikian seperti. Jadi berbuatnya pas seperti apa yang Tuhan perintahkan. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Ini perperangan di Gilgal. Gilgal itu bisa dikatakan bahwa orang-orang yang lahir baru setelah dibaptis. Melok Tuhan temenan enggak ya? Diberkati enggak ya? Sungguh posisi di mana orang-orang yang di Gilgal ini benar-benar iya enggak? Tapi bagi orang-orang yang lain, pasti percaya, aku percaya Tuhan pasti tolong saya. Amin, yes. Tetapi ada orang-orang yang di sekitar kita itu di Gilgal. Setelah dibaptis, imannya bisa goyah. Bisa juga dilepaskan, akhirnya tidak ikut Tuhan. Banyak. Karena takut, karena segan, tidak dapat cuan. Karena di negara kita, imannya itu bisa dapat uang kalau pindah di seberang. Jadi dia melepaskan imannya. Orang-orang yang di Gilgal, kalau tidak dekat dengan Tuhan, tidak melekat, tidak ada kemenangan, akhirnya melepaskan. Sudah rumah tangga, sudah baik-baik, sudah punya pasangan yang baik, anak yang baik. Apalagi yang dicari? Dunia sedang berjalan menuju kesesatannya. Tetapi orang-orang yang sungguh Shema taat akan perintahnya. Maka Tuhan itu akan memberkati dengan keajaibannya. Dan itu harus ditanamkan. Perbedaan. Klik. Perbedaannya kalau Saul. Kalau Saul tadi ada 2 ya. Tidak ada cara dan waktunya Tuhan. Yang ada my time. My way. Caraku. Prinsipku, yang gereja, Minggu yang gereja, Kamis yang gereja. Tapi Senin wayahe
jual besinya orang, ini bukan miliknya tetapi diambil. Mengambil yang bukan kepunyaannya, yang bukan haknya, tidak diperkenan kepada Tuhan. Mengatakan sesuatu yang hal tidak sesuai apa adanya, engkau sudah mengambil hak milik orang lain. Tapi Daud, dia bertanya kepada Tuhan. Dia shema, dia bertanya, dia melakukan persis apa yang Tuhan perintahkan. Doa waktu pagi, 5 waktu, gak apa-apa. Doa kadang-kadang kita waktu di kendaraan kan gak bisa berhenti dulu. Tapi kalau orang denger ring, pasti diangkat. Tapi kalau kita dengar firman-Nya Tuhan, nanti aja. Ditumpuk, nanti malam dibaca semua dari Bapak Gembala. Mulai dari pagi siang, ditumpuk firman-Nya. Kalau dengar, wading gitu deh, saya berhenti dulu. Apakah kita lebih mendengarkan suara dunia? Ataukah kita lebih, ya Tuhan, ya aku mau taat, aku mau dengar Tuhan. Aku mau doa sungguh-sungguh. God is my way, His time, His way is my way, His time is my time. Kemarin waktu Jambore, saya kaget gitu ya, masih malam ini. Sudah ada yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Saya itu ya sodok-sodok ngantuk gitu ya, ngantuk saya. Terus waktu paginya saya baru bangun, saya berdoa, saya menyembah Tuhan, baca firman. Terus saya bilang, oh iya kemarin malam saya mendengar apa Bu? Saya bilang, mendengar ada deng. Sudah saya langsung cepet aja Bu, berdoa. Oh ya haleluya, amin. Saya bilang gini, peperangan kita itu sudah tidak melawan seperti itu lagi. Wes tinggalan berdoa. Mari ngono pas waktu acara-acara ayam goreng. Ngantuk aku. Ayam goreng di sebelah. Aku tuh mau ketawa. Yo, poin. Terus saya bilang gini. Oke, sebelum kita istirahat malam ini, mari kita berdoa. Oke, dia setuju. Oke, kita ajak berdoa. Tuhan kami percaya selama kami tinggal, itu bukan hotel kita loh yo. Ojo moro-moro nengkang. Itu bukan rumah kita. Jadi kadang-kadang kita itu ya harus berhikmat gitu loh. Enggak moro sewa rumah, kontrak. Ojo moro tengking. Minta hikmat Tuhan dulu gitu loh. Karena kami pernah ngalami yang nyewa di situ ya. Harus minta hikmat Tuhan dulu. Jadi doanya, selama kami menempati ruangan ini, kami mohon Tuhan melindungi menutup bungkus. Amin, saya bilang gitu. Dia langsung bantar, wamin gitu, haleluya. Nanti malam gak usah bangun lagi ya. Kalau tidak, nanti tidak bisa mengikuti acara dengan baik. Ngantuk, kesel. Loh, dikirain orang kalau bangun jam 1, jam 2 itu besok pagi apa gak ngantuk. Ngantuk gitu loh. Mantuk tubuhnya itu kayak nek minuman ngono kayak rodok ya kurang penuh gitu loh. Haleluya, amin. Ini bukan pengalaman, bukan. Tetapi ini adalah kesaksian bahwa jikalau kita itu membangun hubungan dengan Tuhan, in time, His time, ya Tuhan, nurut gitu loh. Haleluya, amin. Enak. Bangun seweker. Bangun tidur, bisa melewati. Marah kono tapi lali. Gak doa subuh. Kenapa? Keringat. Kan doa yang ditetapkan itu jam 5. Karena gak bisa bangun, lewat sudah. Lewari, harus doa dulu. Waktu acara retreat, acara apapun, doa dulu. 5:30 boleh, gak apa-apa. Masih telat bro, gak apa-apa. Melo aja yang penting doa, saya bilang gitu. Ya itulah. His time, waktunya Tuhan. My time, His way is my way. Amin. Yes, terus. Haleluya. Ada beberapa hal yang membuat orang itu tidak taat. Yaitu tadi, ada peperangan yang tidak terlihat. Saya tadi bilang apa? Bukan melawan iblis. Pada saat Tuhan Yesus disalibkan, iblis itu sudah kalah. Amin. Tetelestai, sudah selesai. Jadi kalau ada bilang, oh ini ada Mesias lagi, oh ini disempurnakan. No katanya. No. Tidak
tetelestai, sudah selesai. Iblis sudah dikalahkan. Lah tapi itu nanti kalau setannya kayak menyerupai meden-meden, itu tipuan. Saya bilang gitu. Manusia, wanita pada khususnya, senengannya itu ditipu. Aku menikahimu karena kamu itu cantik, kamulah hartaku. Iya, dek gak gelem kerja. Lah kan lo kok gak gelem kerja karena kamu itulah harta yang terindah. Makhluk yang paling sempurna, yang terindah. Waduh, mari ngono gak kerja. Gak gitu juga, keles gitu ya. Jadi kita tahu iblis sudah dikalahkan. Bukan juga orang lain, dunia. Wah, godaannya banyak sekarang. Godaan iman, godaan imron. Jangan ya. Banyak orang yaitu tadi. Susah kalau kadang orang Kristen katanya cari kerja. Tidak, percayalah. Tuhan itu menyediakan berkatnya pada waktunya. Amin. Asal kita tetap. Tapi jangan muluk-muluk tadi lihat ke atas. Bisa jungkel. Tapi juga jangan terlalu nunduk. Nanti tidak kelihatan. Pada waktunya pasti Tuhan akan cukupkan, amin. Tapi sebenarnya yang harus kita peperangan itu siapa sih? Diri sendiri. Saul melawan dirinya sendiri. Bagaimana kita caranya menang terhadap diri sendiri? Klik. Peperangan ini tuh kalau diri sendiri tuh bukan sama iblis tadi, bukan sama dunia, tetapi antara kita sama Tuhan. Antara pribadi kita sama Tuhan. Tuhan, saya mau nurut prinsipnya Tuhan, jalannya Tuhan, atau saya enggak. Sudah tahu itu teman itu tadi itu toksik. Sudah tahu kalau pasangan tadi yang calonnya itu tadi tidak dengan sesuai dengan firman Tuhan. Gak bisa kita belani. Ya sudah dikat. Abraham aja Hagarnya suruh diusir. Kalau sudah terlanjur selingkuh, Abraham tetap patuh. Mengusir Hagar, harus tetap meletakkan firman, dasar firman di atas segalanya. Amin. Proses yang Tuhan sering dimulai, yaitu pada saat kita itu mengalami yang menyakitkan. Kalau proses lagi happy, ku kerasanya prosesku aman. Bisa terbang, bisa kemana, makan ini aman. Tapi kalau kayak gini-gini ini, kita itu kayak merasa harus tetap mengandalkan Tuhan. Mengalami proses seperti direndahkan. Dihina sudah pernah. Diperlakukan tidak adil pernah. Usahamu tidak dihargai pernah. Niat baikmu disalahpahami. Pelayanan niat baik. Tapi dikirain bahwa iki cari muka ini ya. Mau gini. Ya sudah terus saja. Nasihatmu diabaikan. Kita memberikan nasihat, advice. Bagaimana gini. Gak perlu. Pendapatmu ditertawain. Itulah awal pergumulan batin yang paling dalam. Peperangan di dalam diri sendiri. Poin-poin ini biasanya dialami seseorang pada saat titik terendah. Saya katakan proses-proses ini pada saat kita titik terendah. Bahkan ada di aplikasi yang jual-jual itu namanya mama itu loh, cek ma gitu ya. Kalau ngomongannya orang yang sudah berhasil, duitnya banyak, itu bagikan wangi. Tapi kalau orang belum berhasil, kondisinya masih di titik terendah, itu ngomongannya seperti kentut. Maaf ya, saya bukan tetapi seakan-akan padahal benar loh. Tetapi diabaikan. Jadi situasi, kondisi, waktu sangat mempengaruhi. Proses ini, saat kita mengalami ini, tapi kita tetap terus. Tuhan, aku percaya, terus melangkah terus. Tuhan, telan, dihina, telan, diabaikan, telan Tuhan. Nasihat tidak ditertawakan, telan Tuhan, terima kasih. Pelayanan tidak terus. Sampai Roh Kudus bekerja, sampai Tuhan melawat. Dan pada akhirnya di klik berikutnya, pada saat di titik ini, pada saat kita percaya bahwa pimpinan Roh Kudus itu akan memimpin kita di jalan yang benar. Kamu tidak akan lagi sama, never same. Tadi yang duduknya di belakang, yang tidurnya, yang ke gereja cuman tidur. Tuhan bisa bawa dia duduk di depan, di titik ini.
dan menjadi serupa sama seperti Kristus dalam ketulusan, dalam ketaatan, dalam kerendahan hati. Kamu, semua katakan, kamu menang terhadap diri sendiri. Yes, semua katakan yes. Kenapa? Kok enggak ngantuk? Yes, kamu menang terhadap diri sendiri. Abaikan yang tadi, kamu akan diangkat Tuhan. Tapi waktunya Tuhan, bukan waktunya Bapak Pendeta, bukan waktunya siapa, waktunya Tuhan. Amin. Kalau Tuhan sudah benar ini karakter anakku, karakternya ini sudah melalui proses. Emas katanya tadi, maaf saya tidak nyinggung sebenarnya. Emas kalau murni itu dibakar. Tapi emas kalau kadarnya berapa itu dilapisi sampai berapa lapisan. Barang kalau murni ditempa, dibakar, dipukul, dipenyokkan, dibentuk menjadi sesuatu yang indah. Saya tidak bilang ini emas loh yo, aku kok ngene-ngene dipikir, waduh Bu Pendeta ini emas jamin. Piro ini ndak. Maksudnya itu barang yang berharga. Itu ditempa. Hasil yang sukses itu melalui proses. Amin. Gak tiba-tiba moro-moro. Di dalam ketulusanmu, ketaatanmu, kau pasti akan menang. Amin. Yes, nantikan waktunya Tuhan. Tidak perlu tergopoh, tetap tenang dan percaya kepada kedaulatan Tuhan. Pernah enggak dengarkan lagu, ada lagu gini. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Yesaya 41 ayat yang 10. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Pernah dengar itu? Tuhan, Engkau akan meneguhkanku walaupun badai. Janganlah takut sebab aku menyertaimu. Ku tidak takut. Ini yang versi lain. Sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Jangan takut, jangan bimbang. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Menang terhadap diri sendiri bisa kita dapat kalau kita tidak bimbang. Kalau Tuhan bilang maju, kita tidak takut, Tuhan itu besertaku. God with us. Saya sering sekali berdoa, God with us, Immanuel, Tuhan besertaku. Anak-anak kalau mau sekolah, berangkat, saya bilang Tuhan besertamu, God with us, Tuhan beserta kami, Tuhan beserta kami. Pulangnya mari bonyok-bonyok, tinju-tinjuan, ditutui sama teman-teman ini, saya tetap percaya Tuhan Engkau beserta kami. Saat ini mungkin ada begitu banyak kita dilihat, oh gagal ini pernikahannya, oh gagal ini pelayanannya. Tapi tetap percaya Tuhan penolongku, jangan bimbang, ku tidak takut sebab Engkau Allahku. Amin. Yes, teguhkan seperti batu karang. Di Mazmur yang sudah diangkat menjadi tema, bahagianya orang yang melakukan firman. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tidak ada lain, hanya firman Tuhan. Hari ini Burno kok nyanyi terus saya kok. Karena ternyata semua ini kalau kita pujikan, itu lebih cepat nangkep, lebih cepat nyantol. Lagu bahasa Inggris gak bisa kalau dinyanyikan, tiba-tiba aja bisa. Head, shoulder, knees, entus, apa sih itu maksudnya? Nyanyi aja gitu, tiba-tiba itu hafal. Firman-Mu, oh ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita. Pada saat Daud, ini pujiannya Daud, dia sudah tidak bisa lagi. Dia memuji ini di Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku.
Nah, ada sedikit kesaksian juga. Namanya Smith Wigglesworth. Boleh ditampilkan orangnya bisa. Nah, quote-quote-nya di abad yang ke-18 sangat mengguncangkan dunia. Sebenarnya siapa sih tokoh ini? Dia dilahirkan dari kehidupan yang tidak kaya. Nah, waktu itu keadaan kondisi krisis, mungkin lebih dari saat ini. Saat usia 6 tahun, seharusnya anak sudah mulai sekolah. Dia tidak sekolah, dia diajak bekerja dengan ayahnya. Tapi dia tetap berpikiran positif. Saya ya udah ikut aja bekerja. Sekolah minggu, papa mamanya ini, orang tuanya, tidak ke gereja. Ya memang KTP rata-rata orang di sana, Eropa, daratan sana, itu memang Kristen. Kalungnya gede-gede salib, tapi yo gak ke gereja. Tapi yo, ya just oke, Kristen, Natalan, oke, Merry Christmas, salaman. Tapi ya wis just we gitu aja, lewat begitu saja. Nah si Smith ini, waktu dia ke gereja, digandeng sama neneknya, banyak sekali. Mungkin orang tua yang tidak dekat, tetapi ada lagi orang tuanya lagi dibawanya. Waktu lagu puji-pujian kayak tadi, Yesus menolongku, dia kok tertarik gitu ya. Hatinya itu kayak ditarik lebih dekat kepada Tuhan. Padahal dia nyanyi-nyanyi aja loh ya. Suaranya itu, dia nyanyi-nyanyi aja. Tapi hatinya tuh, Tuhan aku kok sepertinya ingin lebih dekat. Dan waktu hatinya berkobar-kobar, Tuhan jamah, Roh Kudus bekerja. Makanya dia disebut Pentakostalism, karena dia pencurahan Roh Kudus setelah nanti ibadah kebangkitan Tuhan Yesus. Pentakosta, orang-orang yang menyembah Tuhan, dia merasakan hadirat Tuhan. Dia tidak tahu, tiba-tiba cerita ini penginjil. Dia sampai ke Britania Raya. Britania itu Inggris. Waktu dia menikah di gereja, diberkati. Gak iso moco. Dia gak bisa baca karena gak sekolah. Sudah miskin, tadi dia direndahkan. Nasihatnya tidak didengar. Dia diabaikan dalam pelayanan. Tetapi Smith ini terus. Dia mengikuti ternyata yaitu John Wesley. Gak bisa baca. Yang bisa baca, yang khotbah itu istrinya. Dia diajari sama istrinya. Seperti ini loh. Ini. Suatu saat istrinya ini dengar, ini suaranya ini kayaknya aku kenal. Ternyata Smith Wigglesworth ini tadi sudah khotbah. Dia baca firman, dia menyampaikan firman, firmannya menggebu-gebu. Banyak orang diselamatkan, banyak orang yang dulu cuma Kristen tidak kenal-kenal datang kepada Tuhan. Amin. Tuhan bisa pakai istrinya hanya mengajari baca. Mungkin saya cuman ajari ayo datang kepada Tuhan, ayo berdoa. Tetapi beliaunya mungkin sekarang lebih menggebu-gebu. Tuhan lebih pakai. Apapun Tuhan bisa lakukan asal kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Roh Kudus itu bekerja dengan caranya. Pada saat di titik itulah ketulusanmu, ketaatanmu, kau akan dijadikan lebih dari pemenang. Tim musik bisa maju ke depan. Nah, tadi Mazmur di klik yang terakhir. Kemenangan bukan milik mereka yang paling kuat, tetapi milik mereka yang bergantung kepada Tuhan. Orang-orang tadi adalah orang yang bergantung kepada Tuhan. Baik Saul, apakah Daud, apakah Smith tadi, biarlah itu adalah orang-orang yang bergantung kepada Tuhan.